Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 5 orang terkait dugaan pemufakatan makar. Salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khattab. Berikut nama-nama 5 orang terduga makar. Selain menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khattab, polisi juga menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam pemufakatan makar, yakni Zainuddin Arsyad, Irwan Syah, Diko Nugraha, dan Andri. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya handphone dan dokumen. Saat ini polisi masih mendalami kasus itu. Polda Metro Jaya menangkap 5 orang yang diduga melakukan pemufakatan makar. Dari 5 orang itu, salah satu diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam atau FUI Muhammad Al-Khattab. Muhammad Al-Khattab yang merupakan koordinator aksi 313 ini ditangkap di Hotel Kempinski pada Kamis malam dan saat ini diamankan di Makobrimob Kelapa II. Polisi juga menangkap 4 orang lainnya masing-masing berinisial ZA, IR, V, dan M. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan sejauh ini polisi telah mengawasi dan mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pemufakatan makar itu. Selain itu, polisi juga mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup untuk menangkap 5 orang itu yang diduga terlibat dalam perencanaan makar. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kelima orang itu. Permufakatan makar ya. Namanya permufakatan itu beda dengan makar, ya permufakatan makar ya. Yaitu bagian daripada profesionalisme Polri ya, kita sudah melihat ya, kita sudah mengidentifikasi ya sebelum kejadian, sebelum ada acara unjuk rasa ini ya, kita sudah mempunyai beberapa bukti permulaan ya yang cukup untuk melakukan penangkapan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penangkapan 5 orang atas dugaan kasus makar, kita bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera M. Reza dari Mapolda Metro Jaya. Kezia, apakah polisi sudah memiliki bukti yang cukup atas dugaan kasus makar terhadap Al-Khattab dan 4 orang lainnya? Ya, Egan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa di saat penangkapan tadi pagi terhadap Muhammad Al-Khattab, ini polisi juga ikut menyita 2 barang bukti, yaitu handphone dan dokumen. Akan tetapi saat ini dari kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan makar ini dengan kelima orang yang sudah ditangkap di kelima tempat berbeda. Dan selain itu juga saat ini kelima orang tersebut sedang dalam pemeriksaan oleh kepolisian di Makobrimob Kelapa II Depok. Dan memang berdasarkan prosedur setelah penangkapan selama 24 jam pertama ini kepolisian akan melakukan pemeriksaan untuk kemudian akan memutuskan apakah kelima orang tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka atau dinaikkan statusnya sebagai tersangka atau tidak. Dan kelima orang yang ditangkap di tempat berbeda tadi pagi adalah Sekjen dari Forum Umat Islam Indonesia, Forum Umat Islam atau FUI Muhammad Al-Khattab, yang ini merupakan salah satu yang juga terkenal sering menuntut pemberhentian Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu juga ada 4 orang lain, yaitu Zainuddin Arsyad, Irwan Syah, Andri, dan Diko. Nama Diko ini juga cukup menyita perhatian publik karena Diko dikait-kaitkan dengan mantan suami dari Ketua Bawaslu saat ini, Mima Susanti. Namun dari kepolisian mengatakan bahwa aksi dugaan makar dan kelima orang yang ditangkap ini tidak ada kaitannya dengan aksi 313 yang berlangsung hari ini. Selain itu juga dari kepolisian sempat mengatakan bahwa mereka belum menemukan keterkaitan antara dugaan makar hari ini di hari ini tanggal 31 Maret dengan dugaan makar sebelumnya yang ditangkap, yaitu Sri Bintang Pamungkas yang waktu itu ditangkap pada aksi 212. Dan berikut adalah pernyataan dari Humas Polda Metro Jaya, Raden Argo Yuwono. Sedang dilakukan pemeriksaan di Makobrimob. Lalu ini ditangkap ini dugaannya apa? Atas dugaan makar atau mau terkait dengan Permufakatan makar ya. Namanya permufakatan itu beda dengan makar, ya permufakatan makar ya, itu situ. Lalu dengan yang 4 orang lainnya ada 5 orang termasuk Sekjen Al-Khattab ini. Nah, 4 orang lainnya ini mereka ini apa Pak sebagai apa? Sedang didalami. Sedang dalam pemeriksaan, belum selesai. Nanti kita tunggu. Ya, Egan. Kezia, kapan polisi akan melakukan gelar perkara dalam kasus ini?
Ya, sampai saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi terkait kapan gelar perkara akan dilakukan. Akan tetapi memang sebelum melakukan gelar perkara, memang ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti menaikkan status dari kelima orang tersebut atau salah satu dari kelima orang tersebut menjadi tersangka. Dan saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan di Makobrimob, sehingga belum dapat diketahui apakah gelar perkara ini akan dilakukan kapan. Dan tentu saja nanti dari Polda Metro Jaya akan terus melakukan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kapan gelar perkara akan dilakukan dan pemeriksaan dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Kezia. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Kezia Netania dari Mapolda Metro Jaya. Pelindung pemain dan pelindung masyarakat, bukan sebagai pemberontak tidak pendukung. Peserta aksi 313 sedang mendengarkan orasi yang disampaikan oleh ulama yang berasal dari pimpinan sejumlah majelis taklim yang membawahi beberapa peserta aksi 313. Secara bergantian sejak dilangsungkannya sholat Jumat berjamaah, dan masing-masing ulama ini berada dan berdiri di atas mobil yang sudah disiapkan sebagai panggung orasi di depan patung kuda di Jakarta ini. Dan saat ini yang sedang berorasi adalah ulama yang didatangkan khusus dan secara naluri langsung datang dari Pulau Seram Maluku dan kemudian menyuarakan orasinya. Nah, terkait dengan beberapa pihak yang berorasi hari ini, semua bergilir, yaitu berganti-gantian. Melihat banyak sekali ulama-ulama yang ingin mengungkapkan apa saja yang harusnya dilakukan oleh peserta aksi ketika ada protes yang ingin disampaikan. Nah, tentunya himbauan-himbauan ini tidak lupa adalah untuk membuat kondisi di hari ini kondusif. Untuk cuaca sendiri, Andro dan juga pemirsa, cuaca sejak pukul 9 pagi sampai dengan hari ini kadang-kadang hujan dengan intensitas yang ringan, kadang juga lebat, dan sempat berhenti tadi pada pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nah, hari ini sudah masuk pukul 2 sampai dengan pukul 3, hujan kembali turun mengguyur di area Medan Merdeka Barat. Tetapi ini tidak membuat masyarakat yang merupakan peserta dari aksi 313 untuk beranjak dari tempat duduknya yang sedang saat ini duduk lesehan tepat di bundaran ini untuk mendengarkan orasi-orasi dari sejumlah ulama yang tergabung di dalam forum umat Islam yang ada dan datang khusus di hari ini. Anda bisa menyaksikan secara sesama di layar televisi Anda banyaknya peserta aksi 313 yang secara tertib mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Harapannya adalah semua berlangsung dengan lancar, kemudian tertib, apalagi nanti pada pukul 3:30 tentunya ibadah yang akan dilangsungkan adalah ibadah sholat asar. Nah, zikir, kemudian juga tasbih, kemudian juga sholawat terus dikumandangkan di sela-sela orasi yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Ya, salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk kemudian mengiringi seorang ustazah yang saat ini sedang berorasi secara bergantian. Ustazah ini juga merupakan pimpinan dari Majelis Taklim yang berada di bawah forum umat Islam. Dan kami informasikan kepada Anda pemirsa sekali lagi bahwa Anda yang sedang berada di area Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, area Monas, di area Tamrin untuk tidak beraktivitas apapun ketika Anda merasa bahwa aktivitas Anda bisa diganti dengan hari lainnya. Karena tumpah ruah peserta 313 sudah mulai terkonsentrasi di bundaran Bank Indonesia atau di patung kuda ini, dan ini tentu mengganggu ketertiban arus lalu lintas di sejumlah ruas. Meskipun sudah ada himbauan dari pihak kepolisian untuk berada di beberapa jalur-jalur tertentu supaya tidak berada di
akses Jalan Medan Merdeka Barat. Tetapi namanya Jakarta, tentu macet pasti akan dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Apalagi semua yang ada di DKI ini adalah merupakan pekerja yang datang dari area Bogor, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Hari Jumat adalah hari yang paling macet untuk kita yang ada di DKI Jakarta, sehingga pada saat pulang jam kerja pada pukul 4 atau pukul 5 secara bersamaan kendaraan roda 4 dan roda 2 semua tumpah ruah berada di titik jalan ibu kota. Nah, untuk transportasi publik yang biasanya digunakan, ada alternatif lain ya yang bisa Anda gunakan. Salah satunya adalah menggunakan kereta api kalau memang ini bisa menjadi jalur utama Anda untuk sampai ke rumah Anda. Nah, kenapa jalur transportasi kereta api yang bisa Anda pilih? Karena inilah yang paling efektif saat ini. Jika Anda menggunakan jalan-jalan seperti yang saya ungkapkan tadi, atau bahkan di media-media sosial atau di media-media online sudah mulai terlihat 9 titik pengalihan arus lalu lintas, ini bisa menjadi alternatif. Tetapi faktanya di beberapa ruas jalan terlihat kepadatan. Jadi ada pengalihan arus yang ada di beberapa titik. Nah, untuk kantong-kantong parkir yang tersedia pun sekarang juga sudah cukup padat, khususnya di IRT Monas, kemudian juga Istiqlal. Ini juga tidak bisa membuat peserta aksi 313 pulang lebih dulu dibandingkan dengan peserta-peserta lainnya. Alhasil, peserta yang sudah berada di Bundaran Bank Indonesia hari ini sudah menunggu komando dan kemudian akan bubar dengan cara tertib paling lambat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berulang-ulang kali para ulama mengungkapkan kesedihannya setelah Ustadz Khotot, yaitu merupakan sekjen Forum Umat Islam ataupun juga merupakan pimpinan ketua panitia dari aksi 313 ini, ditahan di Makobrimob sejak tadi malam. Oleh karena itu, tetapi ini tidak menjadi alasan utama untuk peserta 313 kemudian membubarkan diri lebih awal dari yang sudah ditentukan. Artinya sampai pukul 5 nanti masa tetap akan berkumpul di area patung kuda. Kami akan segera mereview kembali beberapa peristiwa yang terkait dengan aksi 313. Tentu kita ingat sekali peristiwa yang sama, yaitu aksi bela Islam yang terjadi pada 4/11 atau 4 November tahun 2016. Nah, kemudian dilanjutkan dengan aksi 2 Desember atau 212. Dan kedua aksi ini menyodot perhatian masyarakat, kemudian juga media, tidak hanya media di nasional maupun juga media-media asing, karena begitu banyaknya masyarakat yang tumpah ruah ke jalan. Nah, selama 4/11 dan juga 212 semua berlangsung dengan lancar, semua berlangsung dengan kondusif, dan apa yang ingin disampaikan pun bisa tersampaikan dengan lancar. Nah, kalau kita menghitung ini merupakan kali ketiga atau bahkan lebih dari 3 kali kalau kita hitung dari bulan Februari 2017. Ini juga merupakan penghitungan dari masyarakat yang menggelar sholat subuh berjamaah di beberapa masjid-masjid utama, mulai dari Masjid Jakarta maupun di daerah-daerah sebagai aksi protesnya tentang satu hal yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman ataupun pemikiran mereka. Nah, selanjutnya adalah aksi 313 yang digagas bukan dari GNPF MUI, bukan juga dari FPI, yaitu pimpinan dari Habib Rizik Syihab, tetapi penggagas utama adalah dari Forum Umat Islam, yaitu FUI. Kalaupun ada koordinasi dengan pihak FPI dan GNPF, itu pun bukanlah pimpinan utama yang memimpin orasi pada hari ini. Kami tidak melihat adanya Ustadz Bakhtiar Nasir yang biasanya memimpin dan juga selalu berada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah peserta aksi. Kemudian kami tidak melihat juga ada Ustadz Arifin Ilham yang saat 4/11 dan 212 ikut turun untuk berzikir, kemudian bersalawat bersama, mengajak berjamaah. Bahkan kami juga tidak melihat adanya kehadiran dari pimpinan besar dari Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Tetapi tidak jauh berbeda dengan apa yang disuarakan pada 4/11 dan juga 212 hari ini. Aksi peserta 313 yang digagas oleh Forum Umat Islam berlangsung di area Medan Merdeka ataupun di sekitar Monas, Jakarta, dengan tuntutan yang juga serupa sebenarnya.
Sejumlah pengamat memahami apa yang diinginkan oleh para peserta aksi 313, tetapi sekali lagi bahwa baik pengamat politik, pengamat hukum juga sudah menghimbau kepada para peserta aksi 313 untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dan kemudian pada hari ini ada aturan baru yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Aturan baru tersebut adalah berorasi tidak boleh depan Istana Negara yang merupakan kawasan yang sangat strategis untuk ibu kota. Kemudian yang kedua adalah pilihannya memberikan pilihan kepada pimpinan ataupun perwakilan dari forum umat Islam. Sejumlah beberapa orang kami tidak mendengarkan, tetapi ada perwakilan yang nantinya akan dibawa ke istana untuk berhadapan-hadapan dengan pihak istana. Apakah nanti yang akan menemui adalah Presiden Joko Widodo sesuai dengan harapan dari peserta aksi 313 untuk menyuarakan aspirasinya, ataukah hanyalah perwakilan dan juga utusan dari Presiden Joko Widodo? Kami akan informasikan juga kemanakah Presiden pada saat ini. Presiden Joko Widodo berdasarkan agenda yang dirilis pada pagi ini, Presiden Joko Widodo hari ini menyambut tamu kenegaraan, yaitu menyambut anggota parlemen Bahrain, dan kegiatannya ada pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 atau sebelum sholat Jumat berlangsung. Sementara itu untuk Wakil Presiden yaitu Yusuf Kala, agenda hari ini adalah agenda internal setelah menggelar sholat Jumat di Istana Wapres, dan kemudian juga ada forum di mana Wapres Yusuf Kala mengutus utusannya untuk gelar diskusi dengan Gubernur Sumatera Selatan, dan juga utusannya untuk nanti pada awal April Wakil Presiden Yusuf Kala akan bertemu Palembang untuk melihat venue dari kegiatan olahraga yang akan diselenggarakan di Palembang dan juga Jakarta. Sempat kami mendengar ada salawat juga, kemudian zikir, sambil bersolat dan juga zikir. Peserta aksi 313 membawa benderanya masing-masing, dan bendera-bendera ini kalau saya perhatikan adalah bendera yang mewakili majelis Islam, majelis ataupun pengajian yang ada di sejumlah titik di Jakarta. Tetapi tidak hanya di Jakarta, saya juga melihat ada yang dari Bogor, kemudian juga Depok, bahkan ada yang dari luar kota yaitu dari Jawa Barat yang sudah berkumpul sejak subuh tadi di Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, saya akan bacakan kembali kepada Anda untuk rute-rute pengalihan arus lalu lintas. Semoga ini menjadi tips dan juga alternatif jalan paling efektif untuk Anda pulang menuju ke rumah ataupun ke tempat lainnya. Nah, rute alternatif yang pertama adalah dari arah Bundaran Air Mancur ini, yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, akan dialihkan menuju ke arah Jalan Budi Kemuliaan, yaitu di belakangnya Bank Indonesia, kemudian Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, dan juga Harmoni. Nah, dari Harmoni menuju ke kota, Anda akan merasakan jalanan lebih lancar dibanding melewati Bundaran Bank Indonesia. Kemudian jika Anda berarah dari Bundaran Air Mancur, Anda juga akan diarahkan untuk berbelok ke kanan di Jalan Merdeka Selatan dan kemudian Jalan Merdeka Timur untuk melewati arah Balai Kota, kemudian juga Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, dan juga sekitarnya. Kemudian pengendara dari Jalan Hayam Wuruk menuju ke Jalan Majapahit dialihkan ke Juanda. Anda yang berada di Lapangan Banteng ini tidak jauh dari lokasi Masjid Istiqlal. Sebaiknya Anda menuju ke Jalan Veteran dan kemudian nanti akan menuju ke kanan dan diarahkan ke Jalan. Ada yang menuju ke Gunung Sahari, menuju ke Jalan Dr. Sutoyo akan diarahkan ke Jalan Senen Raya. Sementara itu untuk aliran kendaraan dari Jalan Senen Raya menuju ke Jalan Budi Utomo akan diarahkan ke Jalan Gunung Sahari. Kendaraan-kendaraan yang berada di Jalan Medan Kanur dan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara, Anda diharuskan untuk melewati jalan yaitu ke Jalan Duwira. Kemudian yang arah dari arah Simpang 5 Senen menuju di
ke Jalan Senen Raya, Jalan Wahidin. Dan terakhir, pengalihan arus lainnya yaitu arus lalu lintas dari arah Abdul Muiz yang ingin menuju ke Jalan Museum akan dialahkan ke Jalan Rudin. Pengendara pun yang datang dari arah Jalan Abdul Muiz menuju Kebon Sirih diharapkan beralih arah ke Jalan Fahrudin, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, dan juga seterusnya. Baik Andro, tadi setidaknya saya sudah menggambarkan tentang pengalihan arus yang bisa dilalui oleh para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar nanti sore pada saat pulang jam kantor tidak terjebak kemacetan yang cukup parah karena konsentrasi titik kumpulnya massa berada di bundaran Bank Indonesia. Sementara kembali kepada Anda, Andro, di studio. Terima kasih Dita Faisal langsung dari kawasan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya ada Ramon Ardian di depan Balai Kota. Penjelasan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Iriawan, bahwa akan ada 15 perwakilan dari peserta aksi yang dengan pihak istana. Di antaranya nanti akan ada Menko Polhukam Wiranto yang akan menemui peserta aksi. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.